Pokoknya panjang jalan itu ya udah nggak mikir apa-apa, pokoknya sambil gandengan tangan sama si cewek itu ya ngeliat ya kayak bukan gunung, kayak ya di kampung gitu, ada gapura, pendapur, rumah-rumah, ada warga. Pandangan kosong udahan. Tapi yang saya rasa mah ya itu saya lagi gandengan pas jalan itu sama si salah satu cewek, anaknya si kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang Yohan. Waduh Bang, makasih banyak lagi nih Bang. Ini berapa kali Bang ya? Yang kedua. Kedua ya. Yang pertama itu yang Cikuray. Cikuray yang solo trekking. Solo hiking tuh ya. Cikuray itu teman-teman semua misalkan belum nonton videonya Bang Yohan atau pengalaman Bang Yohan yang ketika Gunung Cikuray seorang diri Bang ya. Teman-teman bisa langsung aja tonton di linknya di sebelah kiri video ataupun di bawah video ini. Dan sebelumnya Bang, gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya. Walaupun di luar lagi hujan gitu kan, ini pas banget nih teman-teman semua, lagi hujan terus sambil ngopi horor gitu kan. Wede. Oke Bang Yohan, kalau pertama itu Gunung Cikuray, ya kan. Nah video yang kedua atau pengalamannya Bang Yohan pada video kali ini akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih? Pengalaman di salah satu gunung Jawa Tengah, puncak tertinggi di Jawa Tengah, Gunung Slamet. Gunung Slamet, oke. Gunung Slamet tuh kalau boleh tahu tahun berapa itu? Udah lama atau masih baru itu? 2020 Maret. Oke, berarti sebelum Cikuray malahan. Oh, berarti Slamet dulu ngalaminnya, baru Cikuray. Walah, kirain gue tuh Cikuray dulu Bang, baru Slamet tuh. Ternyata Slamet dulu tuh. Slamet dulu, baru Cikuray. Berarti ngalamin Slamet kejadian yang nggak enak ya? Cikuray nggak enak lagi, tapi malah nggak kapok kan? Malah naik gunung terus gitu kan. Nah, Bang, inti cerita Gunung Slamet itu apa tuh Bang? Disukain sama salah satu penghuni sana karena bawa barang yang nggak boleh dibawa ke gunung. Wah, barang yang nggak boleh dibawa di gunung. Itu solo hiking lagi apa enggak? Ini open trip. Oh, open trip. Open trip dari Abang? Dari saya. Oh, apa Bang sekalian Bang namanya Bang? Sama-sama trip. Ada, ntar di IG-nya ada sama-sama trip. Oke, misalkan teman-teman semua misalkan punya agendanya pas nih dengan jadwal dari sama-sama trip Bang ya, bisa langsung aja tuh daftarin diri tuh Bang ya. Siap. Langsung hubungin Instagramnya yaitu sama-sama trip. Link ada di bawah video. Tahan dulu Bang ceritanya Bang ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Dari Januari kita udah ada niatan nih di tim bikin open trip yuk ke Slamet. Ya udah gas, sikat, cari aja mangsanya dulu, cari anggota. Nah, dapatlah kurang lebih ada 21 dari Bogor, Cikarang, sama Subang. Nah, udah berangkat nih. Dari jalan juga udah banyak drama, dari yang lama nunggu, terus di jalan juga ada kendala kan. Estimasi kan aturannya dari kalau dari Subang ke Bambangan ya, kita lewatnya via Bambangan, estimasi nyampe jam 5 subuh itu udah nyampe kita ya. Nah, gak taunya nyampe ke pos Bambangan itu kita jam 8, jam 9 pagi.
karena ngaret di jalannya. Dari situ udah mulai ngerasa nggak enak badan juga kan, dipikir ya masuk angin apa gimana kan. Nah, ada salah satu peserta namanya si Lela bilang, "Bang, lo kenapa?" "Nggak apa-apa, masuk angin kayaknya mah." "Yaudah sarapan dulu Gi." "Yaudah kalem, ntar gue lagi ngurusin registrasi dulu, ngurusin surat-surat dulu." Yaudah, ya yang lain udah di base camp, waktu itu di base camp Bukuat kalau nggak salah. Sedangkan pada ngurusin perlengkapan, bagi-bagi logistik kan. Kalau saya sendiri ngurusin kayak simaksi, terus yang di pos registrasi lah. Singkat cerita, jam 9 hampir jam 10 mulai jalan tuh. Dari gerbang itu kita pakai jasa ojek ke pos. Yang pos ojek itu yang di sebelum pos 1 Bayangan yang bawah sebelum masuk hutan. Betul. Kan sampai situ posnya. Nah, sampai situ kita briefing dulu nih, kumpul. Nah, yang dari Subang kan 21 nih. Subang, Cikarang, Bogor. Ketambahan lagi kita sama rombongan orang Jogja. Ketambahan 5 orang. Jadi saya backup 25 orang itu. Sama saya berarti 26. Soalnya waktu itu tim juga nggak terlalu banyak kan. Kalau yang kepala timnya saya. Nah, singkat cerita, jalan nih ke pos 1 Bayangan. Nah, di pos 1 Bayangan udah mulai ngerasa nggak enak di sayanya. Soalnya kan biasa saya bawa, kalau nanya kan pasti bawa keril 75 liter. Lumayan banyak lah yang dibawa kan. Nah, abis di pos 1 Bayangan itu udah mulai nggak enak. Terus ada salah satu teman namanya si Idam, "Mau di backup nggak kerilnya?" "Nggak usah, masih aman, saya sendiri masih bisa." "Yaudah lanjut aja kalian." Nah, dari situ kita udah mulai dibagi tim nih. Dari yang pas briefing ya, udah dibagi tim, kita dibagi 3. Dibagi tim karena banyak orang ya. Satu timnya dikasih 1 HT. Saya ada di kelompok terakhir bareng paling belakang. Ada saya, Idam, Wirya, Mang Ebot, Abi. Pokoknya ada 8 sampai 10 orang lah di kelompok terakhir. Nah, jalan tuh menuju pos 1. Nah, dari posisi barisan juga saya paling belakang. Saya, Idam paling belakang. Selama perjalanan, kalau mau ke pos 1 kan pohon pinus ya, yang jalur Bambangan. Pas pohon pinus itu di kanan jalur, melihat kayak kakek-kakek ya, saya pikir masih pikir logika ya, warga sana kan ya, kakek-kakek itu. Nah, ke jalan pos 1 masih ada tuh kakek-kakek yang di jalur tadi. Kok ada? Kan tuh mikir juga kan, ya orang naik apa mau turun, tapi kok ada sih di situ. masih ya dipikir itu orang biasa lah. Nah, di pos 1 agak lama tuh istirahat, soalnya kita kelompok terakhir kan, soalnya kebanyakan di kelompok yang terakhir itu banyak ceweknya. Ada 5 berapa itu ceweknya tuh. Nah, dari pos 1 itu, dari pos 1 ya istirahat. Nah, yang lain udah mau jalan duluan, tinggal saya sama Idam yang terakhir. Dam, duluan aja, gua kalem lah jalannya, gua belakang aja. Udah nggak usah jalannya bareng-bareng. Nah, pokoknya di pos 1 itu udah nggak enak badan. Di pas jalan pos 1 itu kan kayak agak terjal ya, mau ke pos 2 Bayangan. Terjal, nanjak, nyampe lah di pos 2 Bayangan. Di pos 2 Bayangan itu, sambil itu kan saya udah ngeduluin yang lain, walaupun jalan belakang tapi ngeduluin dulu sama yang rombongan depan. Sampai pos 2 Bayangan dulu, saya nunggu dulu sama Idam. Sampai itu udah sampai ketiduran tuh hampir sejam. Nih, di tidur itu ngimpi si kakek-kakek itu yang saya lihat di jalur. Nah, si kakek-kakek itu bilang, "Saya suka sama yang kamu bawa. Saya suka sama kamu bawa. Mau nggak kamu saya jodohin di salah satu anak saya?" Nah, pas di mimpi itu emang ditampilin sosok cewek itu, yang anaknya kakek itu,
ada 3. 3. Dia kebaya merah semua. Pilih salah satu, ya kan. Nah juga cowok kan ngeliat cewek cantik, Iya. kan. Itu masih nggak sadar kalau tidur kan. Kalau dibangunin, abis sampai yang sampai situ dibangun lah sama si Idam, bangun, yang lain udah pada nyampe. Nah, jalan tuh ke pos 2. Pos 2 udah hilang konsentrasi di sayanya. Kalau dari pandangan si Idam ya, saya udah istilahnya pandangan udah kosong dari situ. Udah mulai jalan tuh pos 2, masih nunggu lagi soalnya posisi masih kesalip lagi, saya paling depan lagi. Nunggu lama dulu. Nah, di pos 2 nih udah pada ngumpul kan, itu udah nunggu lama 1 jam, hampir 1 jam lah nunggu. Kira-kira jam berapa ya? Udah hampir jam 1, jam 12 di pos 2. Nah, badan udah makin gak enak. Yang lain udah pada di pos 2 semua. Saya bilang lah ke tim, kalau kalian mau naik duluan, naik aja. Kan saya juga di Keril ada tenda. Saya mau diriin aja tenda di pos 2. Logistik juga saya megang. Ntar kalau nggak tengah malam, kalau ngantar jam 10-an malam, saya nyusul kalian di pos 5. Karena rencana camp kita di pos 5 nih. Nah, terus kata si Abi, nggak usah aneh-aneh deh. Terus sendirian. Udahlah, jalan aja bareng-bareng, pelan-pelan aja. Enggak, udah, gue di sini aja di pos 2. Gue mau rebahan dulu. Udah, gue diriin tenda di sini aja. Ntar malam, kalau nggak tengah malam, saya nyusul ke pos 5. Nah, itu hampir debat tuh sama tim, katanya gak usah jalan bareng-bareng, biar ya pelan-pelan aja jalannya. Nah, pos 2 jalan, nah ini menurut sudut pandang si Idam ya, pokoknya dari pos 2 itu saya istilahnya mata udah kosong, udah diajak ngomong udah nggak nyambung, pokoknya udah ngeblank lah bahasanya kan. Kalau saya mikirnya saya ya biasa aja di jalur itu. Pokoknya udah nyampe di pos 3 Bayangan. Sebelum pos 3 Bayangan kan, kalau jalur Bambangan agak nikung ya, nikung kanan, kalau lurus jurang. Nah, dari pos itu, dari pos 2 ke pos 3 Bayangan kan ya nggak terlalu jauh. Mau pas nanjak, pas mau belok. Nah, kata Sidam, ini orang cepet banget jalan, kayak nggak kayak biasanya, padahal bebannya berat. Jalan sambil lari itu yang mau naik ke gundukan tanah yang sebelum jurang. Jalan duluin dia orang, berdirilah di istilahnya di atas gundukan tanah itu yang kalau lurus terus jurang. Berdiri lama di situ, pandangan kosong udahan. Tapi yang saya rasa mah ya, itu saya lagi gandengan pas jalan itu sama si salah satu cewek, anaknya si kakek. Nah, pas itu agak lama lah, kalau menurut dia orang mah bentar ya, paling nggak nyampe 5 menit ya saya berdiri itu. Tapi yang saya rasa mah lama, karena saya udah itu nggak berdiri. Yang saya rasa mah saya masih tetap jalan tuh sambil gandengan sama si cewek itu. Ada kakek, ada yang cewek 2 tadi yang kebaya merah, kayak ngelewatin jembatan, terus depannya itu kayak pendopo apa ya, yang kayak ya gapura gitu, gapura, terus ada kayak pendoponya gitu. Istilahnya nih buat apa, resepsi kamu nanti. Resepsi? Udah mau resepsi. Soalnya istilahnya pas si kakeknya bilang mau dijodohin, karena karena si kakek suka sama yang saya bawa, langsung, kalau saya yang nggak habis pikir kenapa saya langsung iyain gitu. Nah, pas di pokoknya panjang jalan itu ya udah nggak mikir apa-apa, pokoknya sambil gandengan tangan sama si cewek itu ya, ngeliat ya kayak bukan gunung, kayak ya di kampung gitu, ada gapura, pendopo, rumah-rumah, ada warga. Itu pas udah mau deketin si pendoponya itu, si kakeknya bilang, sini yang punya kamu buat saya aja. Nah, kalau pas buat saya, ini anak saya buat kamu. Nah, habis itu
Itu udah ini menurut sudut pandang idam lagi ya. Saya langsung ditepok dari belakang. Ditepok dari belakang soalnya kan kalau masih maju lagi udah jurang. Dari belakang ngeguling ke bawah, jatuh, pingsan, ada nggak sadar diri itu adalah 5 menit. Nah, pas sadar itu langsung teriak dong. Teriak ya, kebanyakan kan di grup terakhir saya itu cewek. Ceweknya pada histeris semua. Udah kata si idam si Ibot, udah nggak apa-apa, aman, udah lanjut aja jalan kalian duluan. Biar saya, idam, ini kata Ibot ya, Ibot yang bilang, biar saya sama idam yang ngurusin si Yohan. Nah nih, dia orang jalan, ditanya ini gue sama idam, lo kenapa? Bengong mulu dari tadi. Lah, gue kenapa? Ini di mana kata gue? Ini pos 3 bayangan. Lah, bukan tadi masih di pos 2 bayangan di bawah. Kapan gue jalannya? Nah, ini udah jalan, lo jalan nggak? Udah kayak orang apaan? Udah jalan baik, ngejiling baik kan? Udah tuh, udah nggak diambil pusing lagi lah, udah nggak mau dibahas kan? Jalan, nyampe pos 3 nih. Pos 3 itu kita jam 3:30, 4. Pos 3 istirahat bentar nih, tim. Ayo lanjut, dan kata. Lanjut, udah mau sore juga. Sambil tak bercandain yang bocah-bocah kan. Takut malam, tau kan sama Ranto gimana. Jalan, tetap saya terakhir, paling terakhir. Saya terakhir tuh saya, Wirya, Dita, sama si Lela. Kalau mau ke pos Samarantu dari pos 3 kan agak melipir ya, menghadap kiri itu. Nah udah jam 4 aja udah gelap soalnya udah mendung itu, posisi mendung. Nah pas tengah sebelum Samarantu gerimis kecil, jalan-jalan kok makin lebat hujannya. Sempat berhenti dulu nih di yang katanya pohon gede 2, sambil tak bercandain dia orang. Mau camp di sini nggak? Kata si Wirya, nggak usah aneh deh bang. Ya, lanjut aja kata Wirya. Udah lanjut nih, udah posisi pakai jas hujan. Soalnya hujan lumayan agak deras juga kan. Jalan pelan-pelan. Perasaan dari pos 4 ke pos 5 kan udah nggak ada pos bayangan ya. Langsung ke pos 5. Kok aku mikirnya, kok perasaan jauh banget. Perasaan pos 4 ke pos 5 nggak terlalu jauh ya menurut yang kemarin-kemarin ya. Kok ini kayaknya jauh banget kan. Dan nih pas habis pohon itu kan kayak melipir, ke kirinya kan kayak jurang ya itu. Nah si cewek, si Lela, udah bang, gue capek, gue nggak kuat. Udah bisa kan Lela pas posisinya depan gue nih. Udah bisa, ayo. Sini gue backup, carrier lo gue bawa. Nggak bang, carrier gue cuma apaan isinya ge. Udah nggak usah ayo. Tapi gue capek bang, kaki gue udah sakit kata dia kan. Udah bisa, mau lo malam-malam di pos Samarantu. Itu posisi udah jam 5 lewat, udah mau maghrib. Enggak sih bang, udah ayo bisa. Ini sambil nangis jalan dia, karena nggak kuat itu, bilang capek. Ini bukan masalah egois apa gimana ya, kan buat keamanan juga kan. Soalnya di jalurnya sempit, nggak ada tanah lapang. Udah jalan aja bisa, bentar lagi tuh pos 5 udah kedengeran suara-suara orang. Ya udah deh, ayo bang lanjut. Nah, saya cerita nyampe lah ke pos 5 itu 6:30 udahan. Agak makan waktu di jalurnya. 7 itu posisi pos 5 udah rame banget. Nah, karena bikin open trip kan ya, yang kelompok sebelumnya udah banyak yang bawa tenda ya. Udah nggak ketemu. Soalnya kelompok kita di mana posisinya, ada di mana nggak tahu kan. Nah, untung di carrier saya itu bawa 2 tenda yang ukuran 23. Bilang ke Wirya, ya ini mau ngecamp di mana, di sini apa mau lanjut ke atas lagi? Udah di sini aja bang, nyari tanah agak lapangan yang melipir lah, nggak apa-apa, cukup lah, tenda kita kan kecil, buat 2 tenda cukup lah. Sambil nyari, dapat tuh di deket shelter yang pos 5, yang bukan shelter ya, apa warung ya? Warung. Warung, tapi warungnya pas posisi nggak buka. Di sebelah kanan kita bikin tenda, tanahnya tuh dapat nggak terlalu datar, agak miring. Cukup buat 2 tenda lah. Nah udah saya sama Wira buat tuh 2 tenda buat sama si cewek sama saya. Jadi dia orang yang cewek langsung udah masuk aja.
bersih-bersih terus istirahat. Ntar kalau masak seadanya aja, soalnya di carrier saya logistik ya seadanya. Ntar gampang agak maleman bisa ntar saya sama Wira cari rombongan yang lain. Udah tuh malam, nah malah nggak jadi makan malam itu kita karena ya istilahnya capek semua lah, tidur. Yang cewek diteriakin dalam tenda, mau makan nggak? Nggak bang, udah kenyang. Makan apaan? Ya kenyang aja pokoknya mah, udah nggak ngerasa lapar lagi, udah ngemil kita, masih ada roti tadi. Oh ya udah berarti nggak makan ya, nggak usah masak ya, mau bikin anget-anget nggak? Nggak bang, udah mau istirahat aja kita. Nah istirahat, saya sama Wira udah dalam tenda nih. Dalam tenda jam 8 kurang. Itu si Wira udah tidur duluan. Saya mungkin kecapean ya. Saya masih ya tidur-tidur enggak ya, masih saya sambil ngotak-atik HP lah walaupun nggak dapat sinyal kan. Nah pas posisi si Wira tidur, ada lagi nih kejadian di tenda. Ada makhluknya itu ya mukanya agak hancur, mata merah, ada taringnya, gigi panjang, kupingnya panjang, botak. Pokoknya warna kulitnya juga agak-agak gelap kemerahan gitu kan. Dia mau ngejilatin si kepala si Wira itu. Sampai tak liatin kan, itu juga kirain kayak nggak sadar, tapi kan belum tidur juga saya. Bicara dalam hati juga saya, mau ngapain kamu di sini kan? Gak usah ganggu, saya mau istirahat. Kalau emang saya ganggu tempat kamu ya saya minta maaf, karena ya posisinya juga lagi darurat juga tempatnya. Itu makhluk yang botak tadi udah ngejulunin lidahnya, ada liurnya itu mau ke kepala Wira. Pokoknya sebelum si lidah nempel di kepala itu makhluk, pokoknya tangan saya refleks aja gitu kena kepalanya si Wira. Wira bangun lah, bang lo kenapa? Gue lagi tidur ditonjokin. Enggak apa-apa, udah tidur aja, udah tidur. Besok aja kalau udah di bawah gue ceritain. Udah tuh udah istirahat lah, udah tidur. Jam 2-an pada bangun kita. Nah pas itu langsung lah kumpul kita berempat. Terus ada rombongan yang di tim saya yang terakhir tadi, dia bikin tendanya agak melipir ke sana soalnya agak banyak kan ketemu di dekat warung itu, briefing bentar buat summit. Jam 3 berangkat summit kita. Nah pas summit abis pos 7 sebelum jam 4 pokoknya gangguannya cuma suara-suara aja. Pokoknya ada suara, kenapa kamu kabur, kenapa nggak jadi sama anak saya. Udah nggak tahiroin itu mah, pokoknya saya jalan aja. Pas pos 7 jalan ke, kalau Selamat kan yang persimpangan depan kan, persimpangan habis pos 7 yang persimpangan jalur Cemor Sakti, depannya kan pos 8 yang jalur Bambangan ya. Itu kita berhenti dulu, ada lagi suara cewek, mas kok pergi, aku udah nunggu lo di sini gitu. Siapa sih? Udahlah nggak usah dihirauin, sambil suara-suara ketawa itu pokoknya sebelum subuh lah jamnya, sama suara-suara cewek ketawa. Nah sebelum pokoknya udah jalan nih dari pos 8 kan, sebelum pos 8 kan Pelawangan ya, mau ke Pelawangan ya. Nah itu pokoknya sebelum subuh masih banyak lihat makhluk yang di situ. Ada yang macam-macam lah kalau di gunung makhluknya itu. Nah, sampai Pelawangan itu jam 5 lewat setengah 6 kepagian itu juga kita sampai Pelawangan. Briefing dulu mau lanjut jam sekarang apa ntar nunggu keterangan, soalnya kan di jalur summit Selamat dari Pelawangan ke Puncak kan nggak terlalu terjal juga kalau gelap juga walaupun pakai headlamp ya. Nah saya cerita jam 7 nyampe puncak. Di puncak juga kita nggak terlama, habis itu turun. Udah misalnya turun tuh udah nggak ada kejadian apa-apa lagi, cuma pas naiknya aja itu.
Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Yohani ketika melakukan pendakian ke Gunung Slamet pada tahun 2020, tepatnya di bulan Maret melalui jalur Bambangan, Iya. Bang ya. Nah, memang dalam pendakian tersebut Bang Yohan sendiri yang merasakan nih, gitu kan. Iya. Yang dimana ngelihat kita bilang sosok lah ya, sosok kakek-kakek gitu kan, yang awalnya tadi Bang Yohan berpikiran kalau itu penduduk warga sekitar, gitu kan. Tapi ternyata si beliau, kita bilang beliau lah ya, aja. beliau itu kalau bilang ke Bang Yohan, saya suka dengan Barang yang saya bawa. Itu barang apa, Bang? Itu biasa ya di Westback saya bawa pegangan dari kakek saya. Ada pegangan keris kecil. Biasa kalau saya kan Jawa, kejawen, masih dipegangin pegangan Begitu-begituan ya. Itu sebelum saya Muslim. Oke. Nah, berarti kalau suka, berarti ada something dengan barang yang dibawa dong? Ada isinya. Si kakek itu suka sama yang isi di barang saya. Biasanya ya kalau naik gunung terus bawa sesuatu kan biasanya penghuni itu bertolak ya. Maksudnya tuh nggak seneng nih. Lo kesini misalkan bawa-bawa yang bertentangan atau apalah, tapi ini malah minta ambil dan suka. Kan itu kan baru mungkin gue sendiri baru pertama kali dengar kalau tuh ada makhluk yang suka dengan barang yang dibawa oleh Bang Yohan. Berarti kan emang ada kaitannya dong, gitu loh. Benda ini suka terus nggak dibarter sama anaknya dia buat dinikahin kan. Yang penting nih anaknya gitu kan, sini benda yang itu. Dan itu kan 3 tuh Bang. Iya. Tadi pakaiannya kayak apa tuh Bang? Kebaya. Kan warna merah. Merah kebaya. Kebaya kayak kebaya-kebaya yang Kartini gitulah. Kebayanya. Dan itu tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Mukanya sama persis gak Bang? Hampir sama semua. Berarti kayak kakak beradik tuh? Kayak kakak beradik, kayak kembar malahan mah. Oh, kembar. Nah, saat itu kan abang coba ngemilih ya? Milih atau apa ya? Milih gitu kan. Terus juga yang sudut pandang dari Idam ya? Iya. Bang Idam kalau abang yang perasaan abang? Ngegandeng. Nah, ngegandengnya itu 1 apa 3-tiganya? Kanan kiri. Diambil semua 3-tiganya? Enggak 3-tiganya, kanan kiri ngegandeng, tapi yang dipilihnya 1, yang istilahnya paling tertua di antara 3 itu. Oke. Nah, berarti kemudian kan terus kayak Bang Yohani merasakan kayak bukan di gunung, bukan di hutan, tapi merasakan kayak di perkampungan gitu. Perkampungan, terus ngelewatin sebuah jembatan, terus ngelewatin sebuah gapura, ada rumah penduduk, ada masyarakat situ, ada aktivitas lah. Nah, Bang Yohan sempat ngelihat gak spesifik atau rumah-rumah yang di situ? Rumah-rumahnya kebanyakan rumah kayu, atapnya atap jerami gitu. Atap jerami. Yang masyarakatnya itu ada gak? Seingat abang nih, digambarin dong apa kayak gimana masyarakat? Masyarakatnya kalau yang cowok celana panjang yang di atas mata kaki, sama pakai ikat kepala kain, sama pakai kayak rompi gitu. Kayak zaman dulu. Kayak zaman dulu. Kalau ceweknya ya kemben gitu yang pakai yang dari sarung kayak gitu ya. Kayak kain gitu kan. Kemben sama rambut digelung gitu ya. Nah, dari masyarakat situ di Bang, di desa itu ya. Ada yang berpenampilan aneh gak sih? Nggak ada. Sama semua. Beda warna, mungkin beda kain gitu ya. Tapi untuk pakaian sama. Tingkah lakunya ada yang berbeda gak? Tingkah lakunya ya istilahnya dia orang lagi pada sibuk kayak mempersiapkan sesuatu, tapi ya posisi muka-muka datar gitu. Mempersiapkan sesuatu mempersiapkan sesuatu kayak layaknya resepsi dong. Iya itu, soalnya di pendopo itu udah ada kayak pelaminan zaman dulu begitu. Berarti kayak ngunduh mantu. Bisa jadi. Sistem barter barang nih gue kasih nih anak gue. Barang apa pegangan lu buat gue bahasanya ya. Lu nikah sama anak gue. Berarti kayak zaman kerajaan dong ya? Bisa. Kayak apa masalahnya nih? Gue kasih barangnya tapi lo nikahin anak gue ya gini-gini, tapi barang lo ke gue kayak gitu kan. Iya. Itu kayak sistem kerajaan kan gitu. Barter tapi dalam artian benda ya. Iya, benda ada yang kandungan apalah kita nggak ada yang tahu. Mungkin si kakek itu juga tahu gitu kan. Maksudnya tadi kakeknya juga
Ya jangan kayak beliau juga demen sama berarti yang kan saya ada bawa. berarti kan bisa dibilang nih cocokologi aja nih Bang Yohan nih, bisa dibilang kayak ada kaitannya nih dengan kakeknya Bang Yohan. Bisa Maksudnya jadi. Rulesnya gitu loh. Saya juga nggak tahu sih isinya juga isinya apa juga kan. apa? Oh. Kan saya dipegangin sama kakek nih buat pegangan aja buat jaga-jaga kan. Kerisnya semana Bang? Sekelingking lah ada. Sekelingking. Ada tempatnya? Ada. Oh ada. Ya macam gini tapi yang ukuran kecil. Yang itu tembaga kecil itu gitu. dilapisin kain lagi nggak? Kain putih. Kain putih. Itu kan biasanya kan kalau saya pergi ke gunungan emang nggak pernah saya bawa. Baru kali itu berarti Baru dibawa? lupa, saya juga lupa. Ingat-ingat malah pas sudah di pos 5 itu. Oh. Mau ditinggal juga sayang kan, pas lanjut udahlah bawa aja ya. Istilahnya ya udahlah nekat aja bawa itu. Berarti pas ketemu sama si beliau itu Bang Yohan belum nyadar kalau saya yang bawa. dimaksud sama si beliau itu iya, kan? belum maksud. Baru pos 5 baru tahu. Baru tahu. Soalnya itu juga posisi pas sebelum berangkat ke daerah Blambangan, saya juga baru pulang kerja. Nah, Westback juga kan saya bawa tiap hari, udah nggak sempat bongkar-bongkar lagi, udah pokoknya yang ada saya masukin. Masukin aja. Udah nggak sempat bongkar-bongkar lagi. Udah kebawa itu. Lupa juga saya. Barungannya tuh di pos 5. Barungan di pos 5. Sampai pos 5 itu ketika Bang Yohan nemuin apa ya? Lupa nih ke bawah nih. Kayak seakan-akan flashback ke arah belakang. Iya. Bahwasanya kayaknya ini yang dimaksud si beliau. Oke, nah terakhir Abang ketemu dengan kita bilang anaknya lah ya, anaknya beliau itu 3 ataupun 1 itu saat turun ketemu lagi? Turun nggak ketemu, cuma pas summit itu yang dengar suara. Yang kenapa? Kenapa pergi? Kenapa pergi ya? Kenapa pergi? Mungkin kalau ya saya nggak ditabuk dari belakang ya lanjut. Mungkin di sana ya. Mungkin. Pulang-pulang udah punya anak. Iya, nggak tahu itu. Bisa jadi pulang, bisa jadi enggak kan. Ya. Tapi saat digandeng itu yang Abang masuk sebuah desa, ada pikiran-pikiran yang aneh nggak sih? Apa plong aja? Nggak ada plong, jalan aja. Biasa. Jalan aja. Tanpa udah nggak ada pikiran aneh-aneh. Berarti kayak keserap apa nih? Kayak ya udah kayak ketarik. Kayak ketarik ya? Udah ketarik. Kayak udah pikiran tuh deh. Ya bukan normal, maksudnya gitu dong. Kalau normal seharusnya ya masih bisa ngelawan. Masih bisa ngelawan dan kepikirannya gue di mana? Ini gue di mana gitu dong. Udah nggak ada pikiran itu. Pokoknya udah ya jalannya kayak biasa aja. Kayak biasa aja. Itu juga posisi pas saya jalan tuh udah nggak gendong keril. Udah biasa aja jalan. Gitu. Dan tadi ya gue ngebayangin sih ngelewatin sebuah pedesaan, terus banyak orang lagi kayak seakan-akan mempersiapkan ada sesuatu, bakal ada terjadi sesuatu kayak ini acara desa gitu loh atau apapun itulah, kita yang tahu lah gitu kan. Kayak yang kemudian yang ketika di tenda nih Bang, ketika di tenda kan si temennya Abang tuh dijilatin ya, hampir dijilatin sama sosok yang menyeramkan lah. Tadi udah detailin tuh warnanya agak merah, kupingnya panjang, hidung panjang, nggak ada rambut. Itu kalau kita nonton film tuh mungkin kayak iblis gitu Bang ya. Bisa jadi. Monster gitu tuh. Mungkin gue tampilin kayak yang pala botak terus gini gitu tuh. Kayak gitu dah gitu kan. Kayak berarti kayak menjijikan lah ya jatuhnya ya. Itu pas posisi mengejilat juga liurnya udah nempel. Belum nempel, mau nempel. Itu udah tak giniin udah pergi. Liurnya itu kayak normal manusia apa merah atau kental gitu. Kental. Nah, ketika dia ngeluarin air liur, Bang Yohan sempat kayak mencium bau. Anyir baunya. Baunya anyir. Ya bau gimana darah bau darah yang darah masih seger juga sih baunya. Tapi ya nggak enak baunya gitu. Oh, baunya nggak nyaman lah di hidung lah ya. Nyaman. Jadi posisi saya juga belum tidur. Belum tidur. Nah, saat bangun itu Bang Yohan cerita gak ke temannya kalau semalam atau ceritanya pas udah turun gimana tuh di base camp? Si Wirek nanya pas di base camp, Bang, kemarin lo ngapain nunjuk gua? Lagi nggak tidur atau dikira nggak sakit apa ditonjok kan kata dia. Udah nggak apa-apa kata gua. Nggak apa kenapa? Cerita ke gua, ini udah dibawa katanya. Pokoknya ada sosok ini, dia mau ngejilat lo pas di tenda, makanya gua refleks nonjok. Juga gua nggak sengaja nonjok lo. Kalau sakit ya sorry, gue minta maaf ke lu gitu kan. Akhirnya kata abang temannya Abang gimana? Kaget gak gitu? Ya kaget juga dia. Masa sih Bang ya? Iya beneran. Kalau nggak gitu kayak
mau lo dijilatin dia gitu. Digeli juga. Berarti si temennya abang tuh nggak kayak tidur biasa Tidur aja, biasa, nggak merasakan nggak sesuatu ngerasa. ya. Mungkin ketika dijilat tuh mungkin baru merasakan sesuatu kali. Bisa jadi. Kenapa makhluk itu nggak jilatin aja kan gitu kan? Nah, tapi apakah makhluk itu datang ke tenda karena benda itu? Bisa jadi, soalnya saya ngerasanya juga itu yang abis kejadian si makhluk itu datang, yang ngerasa bawa itu. Oh. Saya belum ngerasa kalau saya bawa benda kecil gitu itu. Ya. Nah, terus sampai akhirnya ini kan ke puncak nih bang ya, ke puncak bahwasannya banyak banget sosok-sosok yang dilihat nih. Nah, salah satunya apa bang? Kebanyakan malah genderuwo. Genderuwo. Oh, di maksudnya genderuwo cuma nampakin diri atau? Nampakin aja. Nampakin diri aja. Nggak ganggu, nggak cuma nampakin aja. Itu juga posisi sebelum subuh sih, jam 4. Karena masih gelap ya. Masih gelap. Dan itu belum sampai di vegetasi kan berarti. Belum sampai perbatasan vegetasi. Masih di pos hutan. 678 ya situ ya. Nah, oke. Terus sampai akhirnya kan turun lagi nih bang ya. Turun kan nggak ada masalah, nggak ada gangguan sedikit pun gitu kan. Sampai akhirnya peserta Bang Yohan bisa balik lagi nih ke titik poin ataupun ke rumah masing-masing. Nah, saat di base camp pasti kan abang punya temen kayak percaya nih, pasti dong. Sidam. Iya kan, pasti dong. Sempat gak ketika turun itu kan sempat buka omongan tuh ya, bahwasanya lo kan di tenda gini. Sempat juga kan ada keanehan juga menurut sudut pandang si Idam nih. Nah, pengakuan si Idam ketika abang turun atau mungkin Bang Yohan cerita apa yang dialami Bang Yohan, apa respon dari si Idam? Sudut pandang si Idam pas dari pos 1 dia ngeliat saya mah udah nggak beres sayanya. Udah masalah artian nggak beres, udah kebanyakan bengong, diajak ngobrol nggak nyambung. Nah, si Idam juga udah mulai ngerasa, ini pasti ada yang nggak nih sama nih anak. Soalnya si Idam juga ya sama kayak saya. Oke. Dikit-dikit bisa ya ngeliatin begituan nih. Tapi pas nyampe mau ke pos 3 Bayangan itu, si Idam bener-bener nggak ngerasa apa-apa. Istilahnya kayak digerbangin lah, pagerin. Pagerin. Oh. Tapi ya yang dia lihat ya, saya jalan nggak wajar gitu, jalan cepat. Soalnya posisi nanjak, bawa beban berat. Tapi cepat. Tapi menurut Bang yang rasakan sebenarnya jalan santai, sambil gandeng itu. Nah, dari pos 2 itu yang abis after ketemu si kakek, udah gandeng kayaknya. Oke. Gandeng jalan ya lurus. Oke, berarti kan nih teman yang percaya atau mungkin teman sehati Bang udah serak si Idam nih. Si Idam jadi percayalah pokoknya kalau cerita begini nyambung ke dia. Berarti saling tahu sama satu lain dong berarti kan gitu kan, apa yang dirasakan Bang Yohan udah tahu nih. Kayaknya nggak beres ini anak. Gitu dong. Mungkin kalau yang baru kenal ini apa sih gitu, nggak tahu apa yang dirasakan oleh Bang Yohan gitu. Nah, berarti abang sempat cerita apa yang dialami sama Bang Yohan ke Idam? Cerita. Nah, ketika Bang Yohan cerita kayak itu tuh kayak ketemu ini, terus ada 3 putri, si Idam tuh ngomong apa lagi sih? Malah dipercandain sama si Idam. Ngapa lo nggak ikut sekalian? Soalnya kan lumayan nikah gratis katanya. Oh iya. Konyol lo kan. Nikah gratis, iya juga sih. Kan udah nikah gratis, mewah lagi. Iya. Terus kata si Idam juga, kalau kata si Idam yang nempuk saya si Abi, kalau nggak si Ebot, lupa juga saya. Nah, kalau nggak ditepuk ya wassalam. Mungkin masih ya mungkin ya langsung jalan ke depannya udah jurang gitu. Oke. Sampai sekarang berarti masih ada Bang itu keris? Masih, tapi semenjak saya muslim udah nggak pernah saya bawa lagi. Nggak bawa lagi? Iya. Ke gunung pun nggak? Kemana-mana pun nggak? Pernah. Cuma buat di rumah aja, di kamar aja? Buat simpan di lemari lah udah. Di lemari udah gitu ya? Oke. Berarti kan ke Cikuray itu bawa gak sih? Cikuray bawa, tapi tinggal di base camp. Oh iya. Berarti kan udah tahu kejadian di Selamat itu ya? Cikuray bawa, tapi ketika naik gunung udah taruh nih. Takutnya flashback lagi ke belakang yang gunung. Ternyata yang di Cikuray lebih beda cerita lagi. Iya, tetap juga kena juga kan. Beda cerita lagi ntar. Nggak bawa aja, abang merasakan suatu apalagi bawa. Kan gitu. Oke. Tapi syukurlah, alhamdulillah Bang Yohan bisa kehidupannya normal lagi Bang ya. Bahwasanya nggak ada namanya apa tuh pindah alam gitu. Nggak ada apa namanya tuh nikah sama jin gitu. Tapi nggak tahu sih ntar kalau misalnya nanjak lagi gimana ceritanya. Selamat lagi?
Tapi rencana sih tanggal 8 Oktober pengen ke Slamet. Via Gucci lagi. tapi. Oh, via Gucci. Kenapa nggak Vespa banget? Takut ketemu lagi kah? Enggak Calonnya. Oke, tapi itu semua teman-teman semua cerita dari Bang Yoni apa ya namanya? Memberikan kita juga bahwasannya jangan kalau naik gunung ya diusahakan ya Bang ya gitu kan. Biar daripada teman-teman semua ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, lebih baik ya udah. Tapi ya alangkah baiknya berdoa aja, udah berdoa dan menurut kepercayaan masing-masing dan seberapa yakinlah kita dengan apa yang kita ucap itu dalam artian doa itu jangan cuma doa terus kita nggak yakin dengan doa kita gitu kan. Nah jadi untuk teman-teman semua yang masih membawa hal-hal seperti itu, misalkan kemanapun itu, misalkan oh ini kan dikasih ya masih ini ya udah cukup jadikan itu ya udah terima menghargai aja gitu kan, namanya dapat dari amanah gitu kan. Tapi kita nggak boleh bawa benda-benda tersebut ke tempat-tempat manapun gitu kan. Ya kita berharap semua itu akan baik-baik saja, tapi kan di luar dugaan itu, tapi kita emang nggak boleh takut dengan hal-hal seperti itu gitu. Maksudnya manusia itu kan diciptakan yang paling sempurna dan kita nggak boleh takut atau nggak boleh tunduk gitu terhadap hal-hal setan gaib dan ataupun jin yang lainnya gitu Bang ya. Oke, sebelum ditutup nih Bang, mungkin Abang punya pesan nih Bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang. Pokoknya yang buat suka naik gunung ya nikmatin aja. Kalau naik gunung mah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Pokoknya naik gunung itu asik. Jangan kalau misalnya kalian punya barang-barang begituan yang istilahnya pemberian dari leluhur lah. Kalau pas di gunung ya tinggal aja dulu, jangan dibawa. Soalnya entah kadang dia bertentangan apa enggak, saling tarik menarik kan kita juga nggak tahu nih. Makanya udah tinggal aja dulu, jangan dibawa lah barang-barang begituan. Cukup disimpan aja gitu ya kan. Kita terima tapi untuk menghargai Bang ya, menghargai pemberian gitu kan. Oke. Untuk teman-teman semua, kalau tadi saya ingetin lagi ya, kalau mau naik gunung misalkan teman-teman semua cuma sendirian dan nggak punya teman, langsung aja nih hubungin Bang Yohan di Instagramnya itu sama-sama trip. Di situ juga mungkin misalkan bulan ini udah keluar pamflet ke gunung ini gitu Bang ya. Gunung ini keluar pamflet bulan ini gitu kan. Misalkan teman-teman semua, Bang gue mau naik Gunung Slamet tapi nggak ada bisa ditemenin private. Bisa temenin privat gitu. Misalnya yang tadi gue pengen naik Gunung Slamet di tanggal ini tapi Bang Yohan nggak buka trip itu gitu kan, bisa private. Teman-teman semua bisa langsung aja lah obrolin yang dimana Bang Yohan bersama timnya Bang ya siap untuk mengikuti jadwal daripada teman-teman semua mau naik tanggal berapa dan juga gunungnya mana gitu Bang ya. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Yohan bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Slamet ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Abang. Alhamdulillah. Bungkus.